Selamat malam. Oke deh. Sambil menunggu beberapa penonton untuk masuk. Oke deh. Oke. Langsung kita mulai aja kali ya. Selamat malam dan selamat bergabung bersama IG Live Kreologi. Perkenalkan, nama aku Abigail sebagai Community Engagement Intern di Kreologi yang akan menemani kalian para penonton Kreologi malam ini selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, baik, sambil menunggu beberapa penonton yang masuk untuk join live malam ini, boleh banget nih penonton yang sudah hadir komen-komen di kolom komentar asal daerah kalian dari mana, dan supaya kita bisa saling-saling sapa. Oke, udah ada beberapa orang yang masuk. Nah, bagi yang belum mengetahui duanyam atau kreologi, aku akan ceritakan sedikit ya pembukaan tentang kreologi. Nah, duanyam adalah merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sendiri sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya melalui kreologi. Nah, yang masih bingung kreologi itu apa? Kreologi adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman duanyam yang dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi sendiri menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi yang ramah pengguna pastinya untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan juga membuat perencanaan strategis. Jika ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja ketik di kolom komentar di bawah, atau bisa drop langsung ke question box yang ada di dekat kolom komentar. Nah, malam ini kami kedatangan narasumber jauh-jauh dari Malang. Ada yang bisa tebak siapa? Sepertinya udah ada beberapa yang tahu dari post instastory Kreologi sebelumnya, di posternya gitu ya. Nah, betul sekali, kita kedatangan Ibu Siti Khadijah dari Lurik Genduk. Nah, penasaran kan? Dari judulnya aja udah bikin penasaran nih. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih? Pastinya seputar kreativitas karya anak negeri dalam melestarikan kain lurik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita bincang-bincang dengan Ibu Siti Khadijah. Langsung aja join ya, Bu. Oke deh, kita bergabung. Halo Ibu, selamat malam.
Halo Mbak, selamat malam. Akhirnya kita bisa bergabung nih. Ya, Oke bentar deh. masih menata Iya, menata nggak apa-apa HP-nya. Ibu. Posisinya kurang enak Mbak. Soalnya pakai earphone jadinya kabelnya di bawah. Iya. Nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Nggak cukup ya. Iya, cukup. Atau gini aja. Halo? Ya, saya lepas ya. Halo. Ya. Oke deh. Nah, Ibu apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat Sehat. dan tetap semangat beraktivitas Walaupun sudah di malam tetap era semangat ya, pandemi. Bu. Oke deh. Eh, Langsung aja ke perkenalan kali ya, Bu. Ibu asalnya dari mana, lokasinya di mana? Kalau asalnya dari Kota Malang, Mbak. Hmm. Eh, terus apa tadi? Lokasi dari Lurik Genduk sendiri. Lokasinya di Kota Malang, tepatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Gang 3, nomor 180. Tapi itu Oke. hanya rumah produksi atau bengkel aja, Mbak. Jadi workshop, Hmm. bukan galeri di situ. Oke, oke. Eh, Langsung aja nih Bu, boleh kalian kan udah perkenalan tentang Ibu nih sebagai pendiri dari Lurik Genduk ya. Sekarang perkenalan tentang Lurik Genduk sendiri itu arti namanya dari mana sih Bu dan motivasi mendirikan Lurik Genduk tuh apa? Jadi Lurie Genduk itu awalnya dari passion, Mbak. Dari passion. Jadi saya dulu tuh suka membuat apa aja dengan berbagai media apa aja. Jadi dari situ saya kok merasa saya itu nggak punya sesuatu yang spesial gitu ya, yang khas itu, yang unik gitu. Terus sampai akhirnya saya terus mencari sampai akhirnya pada tahun 2016 itu saya tetapkan, saya tercetus lurik sebagai media bahan baku utama lurik genduk itu. Itu setelah pada saat itu diajak jalan-jalan sama saudara saya ke Solo, kebetulan dipertemukan dengan pengrajin surjan yang membuang sisa hasil produksinya. Jadi dari situ kok saya merasa sayang sekali gitu, kain-kain yang bagus itu dibuang-buang begitu saja. Jadi saya coba meminta kainnya untuk saya manfaatkan, dan terus saya dikasih dengan senang hati oleh pengrajin surjan itu. Jadi saya dapat sekarung waktu itu, Mbak. Waduh, Dari banyak situ juga nih. saya mencoba membuat berbagai macam produk kria. Eh, Semakin semangat saya karena terus terang saya suka dengan motif-motifnya yang sederhana ya, hanya berupa garis-garis saja gitu. Dan waktu itu warnanya memang warna-warna alam gitu, seperti ini warna-warna alam. Ini bantal mobil ya. Eh, dari situ saya terus aktif, kemudian dari produk-produk yang saya buat itu saya mendapat apresiasi dari teman saya, Mbak. Dan saya justru di support untuk waktu itu post di Instagram. Padahal waktu itu saya nggak percaya diri, saya nggak pede dengan produk saya, tapi udahlah di post aja gitu. Kamu punya satu dua post aja gitu. Akhirnya ya udahlah saya post gitu. Terus seiring berjalannya waktu ternyata enak juga ya gitu. Kita udah bikin produk post dan banyak apresiasi dari teman-teman waktu itu. Terus kemudian alhamdulillah waktu itu tahun 2017, waktu itu namanya belum Lurie Genduk, Mbak. Waktu itu namanya masih Naura Handmade. Hmm. Nah, jadi masih Naura. Terus abis itu Naura itu masuk dalam 10 besar peserta di Kota Malang yang masuk dalam program inkubasi Boys yang diprakarsai oleh BRI Kota Malang. Jadi dari situ kami mendapatkan pembekalan selama 2 bulan. Jadi kami diarahkan untuk, kan kami orang-orang yang membuat craft itu kan namanya crafter ya istilahnya itu. Kami mengistilahkannya kan crafter. Nah, dari situ kami, crafter itu kan orientasinya hanya ingin mengekspresikan diri ya Mbak ya. Hanya ingin menunjukkan eksistensi diri kita gitu ya, untuk menunjukkan jati diri kita. Nah, dari situ kami diberi wawasan, diberi pandangan bahwa produk kalian ini kalau kalau diseriusi itu akan mempunyai nilai jual gitu, akan mendapatkan income nantinya. Jadi kami mendapatkan wawasan seperti itu, dan kemudian
kami diberi pembekalan-pembekalan mulai dari proses produksi, digital marketing, packaging, terus kemudian logo juga kami dibikinkan waktu itu. Jadi banyak sekali masukan yang kami terima waktu itu. Kemudian pada tahun 2018, saat itu saya kebetulan mengikuti workshop yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Malang. Dan setelah acara pelatihan itu, Dinas memberikan fasilitasi konsultasi gratis, Mbak, selama 2 kali seminggu. Itu gratis konsultasi apa aja. Tapi waktu itu dikasih materi ya, per sesi itu dikasih materi selama 2 kali seminggu itu. Hampir sama dengan pembekalan sebelumnya yang diadakan oleh BRI. Jadi di situ ada tambahan sih, perhitungan HPP, tentang perhitungan harga jual produk, packaging juga, digital marketing juga, masih banyak lah ya pokoknya materi-materi yang diberikan oleh dinas waktu itu. Dan juga saya terus juga berkarya, membuat produk-produk kria. Dari situ Dinas Koperasi itu tidak hanya memberikan fasilitasi berupa konsultasi gratis di kantor ya, tapi juga dalam skup yang luas diadakan juga di hotel. Dalam skup yang luas, pesertanya lebih banyak, waktunya lebih panjang juga, pelatihan-pelatihan mengenai hard skill dan soft skill juga ya, tentang manajemen usaha, tentang bisnis plan, tentang pelatihan-pelatihan pembuatan kria-kria gitu ya. Nah dari situ semakin mantap gitu perjalanan Naura Handmade ini gitu. Dari yang awalnya cuman main-main aja, jadi bisa menghasilkan income gitu ya dengan diberi pembekalan-pembekalan gitu. Terus kemudian selain pelatihan, kami juga diberikan fasilitasi legalitas, Mbak, legalitas usaha. Jadi kalau dulu istilahnya itu SKDU, Surat Keterangan Domisili Usaha ya, atau IUMK. Kemudian sekarang berubah menjadi NIB atau nomor induk bersama. Jadi Naura sudah punya NIB. Kemudian kami juga difasilitasi untuk legalitas merek. Jadi yang beri fasilitas waktu itu Dinas Perdagangan. Nah, dari sinilah perubahan nama dari Naura menjadi Gendo. Karena pada saat mendaftarkan brand Naura, itu ternyata di Kemenkumham itu Naura itu brand Naura itu sudah banyak gitu dan nggak boleh gitu. Akhirnya melalui proses 3 kali saya mengajukan nama, akhirnya loloslah Gendo ini. Lurie ini hanya kata yang seperti kopi Torabika gitu ya. Jadi kata yang mengikuti brand. Nah, dari pelatihan-pelatihan yang diberikan dinas, baik koperasi, perdagangan maupun perindustrian, itu dan pelatihan-pelatihan itu dan juga legalitas produk dan legalitas usaha, legalitas merek, akhirnya kami menjadi UMKM, Mbak. Dari yang awalnya crafter, itu kami menjadi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Dari situ semakin semangat lagi, dari yang awalnya kria, saya itu merambah ke dunia fashion. Nah, dari situ kami para UMKM juga diajak pameran, Mbak, sama dinas. Jadi pameran diadakan di Kota Malang ataupun di luar Kota Malang. Terus itu semakin semangat, akhirnya alhamdulillah kemudian pada tahun 2020 kemarin Lurie Gendo itu menjadi salah satu nominator Dekranasda Award 2020 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Malang bekerja sama dengan Diskopindak. Nah, dari situ Lurie Gendo mengenal Amati Indonesia. Waktu itu Amati itu sebagai narasumber pada acara coaching klinik untuk para nominator itu ya. Nah, Amati ini sendiri adalah gerakan nasional, Mbak, gerakan nasional yang mengkolaborasikan antara mahasiswa dengan kewirausahaan sosial. Ya, itu dari situ Lurie Gendo dan para UMKM atau IKM itu juga mendapatkan satu wawasan gitu. Jadi dari narasi yang diberikan itu ada satu yang masuk di pikiran saya bahwa dalam berusaha itu jangan hanya berorientasi pada profit,
tapi kalau bisa berimbas juga pada aspek lingkungan dan sosial minimal di wilayah sekitar kita secara berkelanjutan. Nah, dari situ Luri Genduk merasa tercerahkan gitu ya, Mbak ya. Selama ini yang hanya berorientasi profit, ternyata juga sebagai manusia kita harus sebaik-baik manusia kan harus bermanfaat gitu ya bagi sesama. Jadi merasa tercerahkan dan akhirnya Luri Genduk itu bergabung dengan Amati Indonesia. Nah, ini di satu sisi ya. Terus di sisi lain itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM. Ini kita bicara di luar tentang produk juga ya, ini tentang perjalanan Genduk. Sesuai dengan arahan Presiden tentang peningkatan kualitas SDM itu, Menteri Mendikbud ya, Mendikbud Nadiem Makarim itu kan menetapkan kebijakan Merdeka Belajar, di mana kebijakan Merdeka Belajar ini untuk lingkungan perguruan tinggi itu ada kebijakan namanya Kampus Merdeka, Mbak. Nah, satu dari 4 kebijakan Kampus Merdeka itu adalah perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Nah, beberapa contoh belajar di luar program studi itu misalnya menjadi pengajar atau menjadi guru di daerah terpencil, itu bisa. Kemudian membantu dosen untuk menyelesaikan disertasi juga bisa. Kemudian magang di perusahaan-perusahaan ternama juga bisa. Sebaliknya magang di tempat atau UMKM yang notabene itu kualitas dan kuantitasnya berbanding terbalik dengan perusahaan-perusahaan ternama gitu ya. Dari sisi kualitas dan kuantitas jauh sekali. Itu terserah. Perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih. Oke, diharapkan dari kegiatan ini itu mahasiswa mampu untuk atau berhadapan dengan permasalahan lingkungan yang baru, berhadapan dengan lingkungan manusia, permasalahan dan sebagainya, berhadapan dengan tim juga, bagaimana mereka harus berkolaborasi dengan tim, komunikasi juga, mengidentifikasi permasalahan dan juga memberikan solusi atas permasalahan itu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, ini kebetulan kampus Brawijaya, khususnya Fakultas Pertanian, itu sudah menerapkan program kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya. Nah, bertemulah 3 entitas ini, Mbak. Jadi Kampus Brawijaya, kemudian Amati Indonesia, dan Luri Genduk yang memiliki semangat yang sama, bahwa sebagai manusia itu, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat dan bernilai sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari sini terbentuklah kolaborasi antara mahasiswa Brawijaya dan UKM Luri Genduk dengan difasilitasi oleh Amati Indonesia. Nah, jadi sudah mulai Februari kemarin mahasiswa Brawijaya Fakultas Pertanian itu magang ya istilahnya, atau kita berkolaborasi lah gitu, mulai Februari kemarin sampai ini sudah masuk jalan bulan kedua gitu, dan rencananya sih kami akan mengadakan pelatihan pemberdayaan pelatihan. Harapannya nanti pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Mbak. Jadi diharapkan nanti dari pelatihan itu peserta dapat mempunyai skill, kemudian dari belajar dan belajar itu akhirnya mempunyai skill yang bagus tentang karya dan sebagainya, tentang produk, dan akhirnya nanti ke depan memiliki apa ya, bisa mandiri lah dari sisi finansial gitu. Dan mohon doanya juga Genduk bertransformasi dari yang tadinya hanya seorang crafter yang hanya untuk menunjukkan eksistensi diri aja, kemudian bertransformasi menjadi UMKM yang ada orientasi profit di sana, kemudian sekarang bertransformasi lagi menjadi social entrepreneur ya Mbak ya, yang tidak hanya orientasi profit tapi juga planet dan people gitu, istilahnya 3P itu tadi. Mohon doanya. Itulah Luri Genduk, perjalanan Luri Genduk dari crafter menjadi SE itu Mbak. Kemudian kalau arti nama ya,
Arti nama itu, genduk itu dalam istilah Jawa itu adalah anak kecil, Mbak, anak perempuan kecil. Hmm. Kalau anak laki-laki itu tole, kalau anak perempuan itu kan genduk. Nah, genduk itu anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu kan dalam melakukan aktivitas itu kan dia selalu tulus dan total gitu, Mbak. Kalau dia menghadapi yang ada di depannya, ya pikirannya di situ gitu, artinya tulus dan total itu. Kemudian dari sisi performa, tampilannya genduk, kostumnya itu kan hanya mengenakan kemben ya Mbak ya, kemben. Jadi itu memang representasi dari orang Jawa zaman dahulu itu memang penampilannya hanya berupa kemben, dan kalau orang-orang desa itu tanpa pakai alas kaki biasanya gitu. Jadi itu memang karakter sederhana, sederhana seperti itu. Jadi harapan saya sih dari sosok genduk yang total dan tulus dan juga sederhana itu dapat, dari sosoknya itu saya ingin brand genduk itu dapat merepresentasikan dari karakter dan sosok genduk ini. Sederhana, tapi memiliki ketulusan dan totalitas dalam berkarya. Itu arti logonya sih, arti nama dan Wah, logo ya Mbak. menarik sekali ya Bu, perjalanan yang panjang tapi terbayarkan ya Bu sampai sekarang. Alhamdulillah Mbak, Alhamdulillah. Saya sih sebenarnya mengikuti mengikuti alur aja sih. Ternyata sampai di sini perjalanan. Bu, menarik sekali nih perbincangan kita, baru awal-awal, baru 20 menit sudah ada yang ingin bertanya nih Bu. Boleh kita jawab dulu atau gimana nih Bu? Boleh dijawab ya Bu? Boleh, boleh. Ada pertanyaan dari Kak Eli Siti Sumina. Eh, ingin bertanya Bu, Mbak Nunsewu, kalau aku di Bandung mau nyari sisa lurik, apa ada pengrajin yang bisa dihubungi? Kira-kira kakak ada tahu nggak? Ibu ada tahu koneksi uh, untuk pengrajin lurik di Bandung, kira-kira ada atau enggak? Oh ya, jadi saya nggak punya koneksi kalau di Bandung ya. Jadi Oke. saya juga kalau di Jawa Tengah sih banyak, banyak di Instagram juga kita banyak sih channel-channel itu ya, supplier-supplier itu. Oke deh, jadi untuk Kak Eli, mungkin bisa dikirimkan ke Jawa Tengah dan bisa menghubungi dengan Ibu Siti Khadijah untuk mm, kain luriknya ya, untuk cari sisa kain lurik di pengrajin. Mungkin bisa cari melalui Jawa Tengah, bisa dikirimkan langsung ke Bandung mungkin. Terjawab kayak terjawab ya Kak Eli. Oke deh, lanjut nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah disinggung sedikit sih tentang melestarikan kain lurik. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa memilih ikut melestarikan kain lurik dan terjun di dunia kriya dan fashion? Apakah sebelumnya Ibu pernah memiliki latar belakang pendidikan yang um, related gitu Bu, atau gimana tuh Bu? Jadi saya nggak punya latar belakang pendidikan yang ada kaitannya dengan budaya atau Iya. seni. Ada, jadi saya S1-nya itu teknik, S2-nya itu lingkungan, Mbak. Waduh, jauh sekali ya Tapi Bu, nyebrang sekali. ya, itu makanya saya itu sebenarnya adalah contoh kasus kenapa Mendikbud Nadiem Makarim itu menetapkan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kenapa seperti itu ya? Karena banyak contoh kasus seperti saya, Mbak. Ini di luar ini ya. Jadi banyak mahasiswa itu yang kuliahnya apa, kerjanya apa gitu. Jadi di awal itu sudah difilter, makanya diberi kebebasan mahasiswa. Biasanya kan ada yang tuh salah jalur tuh atau apa, atau keinginan orang tua lah, padahal sebenarnya dia nggak ingin gitu kuliah. Nah dari situ Mendikbud memberikan kebebasan belajar. Dari kebebasan belajar itu mahasiswa itu akhirnya diberi apa ya, menemukan dirinya di sana gitu loh. Nah itu salah satunya, contoh saya, contoh kasus sih Mbak itu. Jadi sebenarnya passion saya di mana, saya kuliahnya di mana gitu ya, nggak pas gitu. Tapi akhirnya ya kalau bisa jalan dua-duanya gitu. Kalau tadi mengapa memilih melestarikan kain lurik ya, sebenarnya saya nggak sengaja juga sih. Kalau melestarikan itu kan semua berawal dari passion. Jadi awalnya itu gini, ketika saya dikasih produk lurik oleh kakak saya kok merasa motif tertarik gitu ya dengan motif kain lurik yang hanya berupa garis-garis, sangat sederhana sekali itu. Dan ketika bertemu dengan pengrajin surjan,
dan dengan warna-warna tanah gitu ya, itu saya semakin cinta. Kemudian ketika saya pelajari lagi di literatur itu saya semakin ada chemistry gitu di sana. Jadi dulu pada zaman dahulu orang membuat motif pada sehelai kain lurik itu melalui proses yang panjang. Jadi para leluhur itu membuatnya melalui proses yang panjang dengan olah rasa yang mendalam, Mbak. Terkait interaksinya dengan alam semesta dan dilandasi nalar dan budi yang luhur, itu akhirnya terbentuk atau tercipta satu motif lurik dengan nama dan filosofi sendiri-sendiri. Jadi dulu itu setiap motif itu ada namanya dan ada filosofinya. Nah, namanya ini macam-macam. Bisa dari nama tumbuhan, nama hewan, nama fenomena alam, kemudian nama-nama tokoh dalam cerita Jawa atau kode-kode angka. Ini contohnya kalau tanaman ya, itu ada kembang bayem, kembang itu bunga. Atau sodo saklar, sodo itu ide, saklar itu satu batang. Nah, kemudian kalau hewan itu sapit urang, sapit itu capit, urang itu udang, capit udang. Atau yuyu sekandang, kepiting sekandang. Nah, kemudian ada fenomena alam, misalnya kluwung atau pelangi. Ada lemah telas atau tanah basah. Ada lagi lintang kemelap atau bintang bergemerlapan. Kemudian ada tokoh-tokoh itu, tokoh dalam cerita Jawa itu ada Kelenting Kuning, ada Kumbokarno, kemudian kode-kode itu ada telupat, telumo. Telupat itu telu papat, kalau dalam bahasa Indonesia itu 3 4, telumo itu 3 5 ya, telu limo. Nah, itu semuanya itu ada artinya sendiri-sendiri, Mbak. Contoh ya. Kalau eh, kluwung ya, kluwung itu kan pelangi. Pelangi itu kan terbentuk dari pembiasan cahaya karena bertemunya cahaya dengan air hujan, akhirnya terjadi pembiasan cahaya. Dan akhirnya terjadilah spektrum warna yang berwarna-warni itu ya. Warna-warni tetapi memiliki harmoni yang indah gitu ya. Jadi filosofinya itu warna-warni itu adalah Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala potensi yang ada, dengan dari suku, ras, dan agama yang berbeda. Diharapkan kita bisa menjaga keberagaman itu dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu filosofinya Kluwung. Kayak gitu, Mbak. Nah, dari Oke. situ akhirnya saya merasa setelah saya pelajari kok apa ya, banyak sekali yang budaya Jawa yang indah gitu kalau saya melihatnya gitu ya. Jadi kalau dibilang saya melestarikan kain lurik sih saya nggak merasa seperti itu. Saya hanya merasa passion saya di sini dan saya mencoba uh, jadi saya gini kadang setelah saya baca literatur kebetulan saya bikin buku bikin produk ternyata kadang ada yang match Mbak, ada yang match. Jadi contohnya yang saya post di Instagram itu ya, uh, saya bikin alas gelas dan tutup gelas. Nah, setelah saya baca literatur ternyata ada istilah kalau di Jawa itu tumbuh nemu tutup. Tumbuh itu kayak wadah gitu ya, nemu itu bertemu tutup. Jadi itu mengindikasikan atau mengistilahkan tentang keserasian. Jadi tempat wadah bertemu tutup. Itu untuk konotasi negatif atau positif itu bisa. Contohnya misalnya ini dua orang teman, satunya suka masak, satunya suka makan. Nah, ini istilah Jawa itu tumbuh nemu tutup, Mbak. Nah, jadi untuk produk saya itu biasanya saya apa ya? Saya masukkan istilah-istilah Jawa. Jadi alas gelas dan tutup gelas itu istilah Jawanya tumbuh nemu tutup gitu. Jadi dari situ saya merasa semakin ada chemistry antara saya dengan publik gitu. Jadi nggak tahu ya itu melestarikan apa enggak saya nggak ngerti sih di situ. Sekaligus ya, jadi merangkup semuanya ya, Bu. Oh iya, Mm-mm. terus kalau terjun ke dunia fashion atau kriya juga itu memang dari kecil sih saya sebenarnya suka kriya. Hanya kebetulan saya menemukan diri saya itu ya baru-baru ini Mbak 5 tahun, ya 5 tahun terakhir lah ya, dan menemukan medianya yang tepat itu lurik itu saya ada chemistry di lurik itu. Kalau fashion akhirnya mengikuti, mengalir gitu aja tiba-tiba ya karena interaksi dengan teman-teman sesama teman-teman UMKM akhirnya merambah juga ke dunia fashion gitu. Oke deh, menarik sekali nih. Nah, ngomong-ngomong soal kriya dan fashion nih, kayaknya di
di background ibu udah ada beberapa produk dari Lurik Genduk yang udah Iya, kayaknya penasaran nih pasti penonton buat kayak lihat sedikit lah, ngintip-ngintip sedikit nih produk apa sih yang Lurik Genduk produksi, karena kita juga pasti udah lihat nih Instagram dari Lurik Genduk produk-produk yang diproduksi tuh unik-unik ya, nggak cuman dari fashion tapi ada juga beberapa kayak home living, produk-produk home living kayak seperti tempat untuk cangkir dan juga beberapa produk lainnya seperti bantal. Aku juga udah lihat beberapa produknya sedikit. Boleh diceritain Bu, produk-produknya apa aja? Kayaknya udah ada nih di sekitar Ibu nih, tinggal diambil aja nih kayaknya iya, nih. ini saya siapkan, Mbak. Jadi biar 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 lebih enak. Jadi Lurik Gendo itu memproduksi fashion dan kriya. Untuk fashion itu ada baju formal untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan ada blazer, untuk laki-laki ada jasket. Singkatan dari jas dan jaket. Jadi bisa untuk acara formal dan informal. Kemudian ada ini ada scarf. Nah ini kemudian ada turban juga, tapi ini nggak ada di sini. Kemudian dari kria ada macam-macam. Ini ada bantal mobil. Kemudian ini nggak tahu masuk kria apa masuk fashion. Ini ada masker. Kemudian bantal jarum. Kemudian ada block note. Ada ini mousepad. Ini alas gelas. Kemudian ini ada bunga-bunga, berbagai macam bunga. Ini dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian ini bunga-bunga itu kemudian, nah ini seperti yang saya pakai ini bisa, ini jadi bros anting Aksesoris namanya, ya. aksesoris. Ini di Nah belakang saya Bu, kalau kalau misalnya ada yang mau custom gitu Bu, karena sepertinya dari kain lurik bisa dijadikan apa saja, yang penting bahannya cocok ya Bu ya. ya Kira-kira kalau misalnya yang nonton nih penasaran pengen pengen custom sendiri, pengen buat sendiri gitu Bu. Kayak misalnya tempat lipstick, saya pengen bikin tempat lipstick sendiri dari kain lurik, bisa Bu untuk request di Lurik Genduk? bisa Mbak, bisa. Biasanya gini, contohnya masker. Kalau masker ini biasanya mereka requestnya berupa motif dan warna. Kemudian kalau uh, ini ya block note ini isinya, oh kalau ini nggak ada. Ada block note. Nah ini Mbak, ini belum jadi ya. Ini saya juga menyertakan apa ini petuah petuah leluhur Jawa Hmm, di sini. Jadi di tiap lembarnya jadinya seperti ini. Nah oke itu deh. biasanya mereka custom, uh, kan saya ada option tuh mengenai petuahnya ada 12 opsi. Terus mereka biasanya milih petuahnya apa aja. Terus mungkin dari sisi kadang juga ada yang kalung seperti ini. Nah ini itu biasanya mereka juga request misalnya dari bahan lurik modern atau dari bahan lurik perca bisa bisanya gitu. Oke deh. Jadi bagi penonton yang nonton nih hari ini, malam ini, yang tertarik sekali ingin membuat produk dari lurik genduk, dari kain lurik di lurik genduk, boleh banget nih langsung aja direct message atau DM Instagramnya lurik genduk untuk tanya-tanya sama Ibu Siti untuk apa nih produk yang bisa dibuat dan kira-kira apa nih inovasi-inovasinya. Nah, ngomongin soal inovasi nih dan ngomongin soal produk-produk yang unik, Ibu mendapatkan ide-ide kreatif tuh dari mana sih Bu? Inovasinya boleh diceritain sedikit Kak? Kalau ide itu biasanya datang begitu saja, kadang pada saat saya jalan ke toko misalnya, ini contohnya pas di toko ada paket alas makan gitu ya, terus terbesit terbesit bagaimana sih, mungkin bagus ya kalau paket alas makan ini saya ganti menjadi bahannya menjadi lurik gitu. Terus mousepad juga gitu, pas saya lagi kerja di depan komputer tiba-tiba saya lihat mousepad saya ini gimana ya kalau misalnya saya ganti dengan lurik gitu. Jadi seperti itu sih inovasi-inovasinya dari yang ada di sekitar sih biasanya. Oke Bunga-bunga deh. ini kalau ini biasanya tiba-tiba Mbak. Jadi misalnya saya bikin berupa lingkaran-lingkaran gitu, terus oh enaknya dibuat apa ya? Oh ini enaknya disambung-sambung, udah gitu aja sih. Nah ini enaknya gimana? Ini biasanya saya buatnya tergantung ukuran kain sih Mbak.
Kalau panjang itu biasanya saya buat gini. Kalau kecil-kecil akhirnya saya buat bulat-bulat, terus saya lipat-lipat jadi seperti ini. Nah, gitu sih biasanya. Oke deh. Nah, Biasanya kalau udah punya passion itu inovasi itu biasanya datang dengan datang sendirinya. sendiri. Iya, betul. Nah, tadi kan ngomongin tentang bahan dan juga beberapa macam dari kain lurik sendiri, kira-kira bahan baku dan teknik apa aja sih Bu yang digunakan? Karena mungkin beberapa jenis kain lurik tuh harus dijahitnya dengan cara teknik yang berbeda atau gimana? Ada perbedaannya nggak Bu? Kalau misalnya tipe-tipe kain luriknya tuh berbeda-beda? Ya, jadi bahan baku utamanya gendo itu kan lurik ya. Nah, luriknya di sini ada 3 macam, Mbak. Jadi yang pertama itu lurik perca surjan. Lurik perca surjan itu seperti ini. Kemudian yang kedua ada lurik modern. Lurik modern itu proses pembuatannya menggunakan alat tenun mesin. Kemudian yang ketiga ada lurik tradisional, di mana proses pembuatannya menggunakan alat tenun bukan mesin. Nah, bedanya eh, kalau lurik tradisional ini ya, ini biasanya teksturnya antar kain satu dengan yang lain itu berbeda teksturnya. Kenapa? Karena manusia yang membuat itu. Nah, pasti beda. Kemudian strukturnya biasanya juga lebih rapat lurik modern, Mbak. Lurik modern karena mesin jadi kualitasnya bagus. Kualitas tenunannya, terus kemudian warnanya juga lebih beragam. Kalau ini warnanya cenderung warna-warna tanah. Warna tanah atau kalau warna alam malah lebih soft gitu ya. Kalau lurik modern warnanya itu lebih beragam, Mbak. Jadi kalau mengikuti zaman dahulu memang mengikuti pakem itu seperti ini. Jadi motifnya hanya sesuai dengan nama dan motif dan filosofi yang dibuat para leluhur ya. Tapi kalau lurik yang modern itu biasanya cenderung mengikuti pasar. Warna sudah bermacam-macam, motif juga kadang sudah nggak ada artinya lagi gitu, nggak ada nama motif dan nggak ada filosofinya udah nggak ada. Jadi customer itu tinggal pilih. Lebih murah dari sisi bahan itu lebih murah lurik modern, ini lebih mahal, tapi secara kualitas memang ini lebih bagus lurik Bagus. modern. Tapi ini ada unsur budayanya yang ada di sini. Ada Hmm. nilai budaya yang terkandung di sini. Itu bahan bakunya ya, tadi ada 3. Kemudian kalau teknik nggak ada yang spesial sih, cuman dalam membuat itu ada yang menggunakan mesin, ada yang handmade gitu. Kalau mesin ya seperti baju-baju fashion itu mesin, masker mesin. Kalau ini handmade, semuanya handmade. Ini kalung-kalung ini juga handmade. Nah, eh, terus kemudian kalau fashion itu ada satu teknik, Mbak, karena biasanya kan orang kalau membeli produk fashion ketika dicuci itu mengkerap ya, Mbak. Nah, ini kalau di fashion di Lurik Gendo itu sebelum dijahit itu direndam dulu selama 2 hari 2 malam untuk menghindari pengkerutan itu tadi. Jadi mungkin tekniknya seperti itu aja sih, Mbak. Oke deh, menarik sekali ya Bu ya. Eh, Lalu untuk proses produksi sendiri nih Bu, apakah Ibu sudah memiliki tim dan bagaimana nih mengatur sistem produksinya? Tadi Ibu juga sudah sempat cerita nih, Ibu udah ada beberapa anak-anak magang yang membantu. Nah, kira-kira itu masih dalam tahap pelatihan atau gimana tuh Bu? Boleh diceritain sedikit gak Bu? Iya, jadi masih dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi uh, awalnya masih mengidentifikasi permasalahan dari situ, terus kemudian mahasiswa itu sudah mulai memberikan solusi lah. Jadi kayak misalnya untuk marketing. Nah, contohnya ini akun Lurie Gendo itu sebenarnya kan bukan merupakan apa ya display produk gitu. Tapi itu adalah story Gendo dari awal perjalanan sampai akhir. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan Lurik itu ada di Lurik Gendo. Nah, ini adik-adik mahasiswa ini membantu untuk membuat katalog Lurik Gendo. Nah, sudah dibuat akunnya tapi masih masih dalam proses desain gitu ya. Itu sih untuk uh, tim itu. Kemudian kalau proses produksi, nah ini untuk
Mungkin lebih ke ini Mbak ya, yang saya tekankan di Kria. Jadi kami itu kan mendapatkan eh, perca lurik itu kan dalam bentuk karungan ya. Namanya perca itu kan segala bentuk kain ada di situ. Karakter, segala bentuk karakter lurik itu ada di situ. Mulai dari ukurannya, beragam, motifnya. Jadi motifnya itu ada yang kecil, ini kecil ya. Ini motifnya, nah kalau ini besar. Nah itu biasanya Hmm, saya pilah-pilah. Mulai dari ukuran, motif, kemudian teksturnya, kemudian strukturnya, sama ketebalan. Itu saya pilah-pilah. Jadi ketika saya membuat bantal itu sudah, ukurannya sudah dan motifnya sudah. Kemudian kalau ingin membuat yang kecil-kecil sudah disiap-siapkan. Seperti oke itu sih deh. kalau proses proses produksinya seperti itu. Oke. Nah, Bu, nah, tadi kan ada beberapa produk fashion, ada beberapa juga produk-produk rumahan ya, Bu. Maksudnya yang kayak dalam sehari-hari kita temukan nih. Kira-kira target pasarnya tuh untuk lurik gendut sendiri tuh seperti apa sih, Bu? Apakah ada yang spesifik khusus untuk anak muda atau ibu-ibu rumah tangga atau dari umur berapa ke berapa? Ada nggak, Bu, target pasar yang spesifik nih untuk lurik gendut atau general aja, Bu? Nah, ini untuk target pasar karena produk lurik gendo itu kan beragam, Mbak ya. Sebenarnya kalau mau itu ada bahkan untuk anak kecil itu Hmm. jepit rambut itu ada gitu. Jadi kadang kalau saya di mentori gitu ya, di mentori dengan tema bisnis plan itu kadang saya suka apa ya crash atau gimana ya karena biasanya kan harus ada target yang dominan gitu ya. Tapi Urea Gendo itu karena produknya banyak, kalau dari gender laki-laki dan perempuan ada. Jadi contoh baju formal ada jasket dan ada blazer. Kemudian dari sisi umur ada mulai dari bandana, kemudian jepit rambut, kemudian sampai pada kemarin pameran di Surabaya itu sosialita-sosialita yang datang bahkan umur 65 juga modis ya, mereka juga senang sekali dengan bahkan mereka itu beli bros bunga ya bros boneka Mbak. Ya orang-orang umur 65 tuh beli bros boneka kemudian ditaruh di dia punya tas anyaman gitu. Bahkan beli boneka yang ukuran 30 cm. Jadi target pasarnya dari sisi umur ya beragam, dari sisi gender juga laki-laki dan perempuan, dari sisi mungkin ekonomi ada middle low dan ada middle up untuk produk fashion ya terutama itu untuk middle Sesuai up. dengan bahan ya, Bu? Ya sesuai dengan bahan Mbak. Itu sih kalau target Oke pasarnya deh. seperti itu. Jadi lurik ini tuh kain lurik ini tuh bisa dipakai oleh semua umur ya, dari kalangan Ya, mana aja. ya. Betul. Oke deh. Nah, Bu, untuk selain produksi atau mungkin pemasaran, kira-kira kendala yang ditemuin tuh apa sih, Bu? Nah, ini kan kendala ini kan kalau di Lurik Gendo itu kan namanya UMKM ya, pasti eh, manajemennya masih amburadul terus terang aja. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu biasanya dikerjakan sendiri Mbak. Gitu. Jadi nggak punya manajemen usaha yang bagus. Kemudian kapasitas produksinya juga belum memenuhi target. Jadi sih saya berharap dari adanya kolaborasi antar UMKM dengan mahasiswa itu kan dapat memberikan pelatihan-pelatihan dari situ mungkin kita bisa merekrut dari peserta-peserta pelatihan yang memang interest dengan kegiatan ini gitu. Oke Harapannya deh. sih seperti itu Mbak. Nah, ngomongin Kendala. soal kendala nih, Bu, ada pertanyaan yang masuk. Nah, sebelum aku membacakan pertanyaannya nih, boleh banget yang nonton sekarang bisa taruh pertanyaan di kolom komentar atau di question box bagi yang penasaran dengan kain lurik atau ingin bertanya-tanya tentang lurik genduk sama Ibu Siti, boleh banget bertanya di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk tentang kendala juga nih, tantangan lebih tepatnya. Tantangan terbesar untuk melestarikan kain lurik apa? Ini dari Kak Hana Keraf. Kira-kira apa nih, Bu? Tadi kan udah singgung sedikit tentang melestarikan. Jadi sebenarnya Ibu Siti ini tidak ada apa ya, intention untuk melestarikan, tapi sambil membuat itu ternyata juga sambil melestarikan ya, Bu ya, tidak sengaja ya, Bu Ya, sebenarnya. ya jadi eh, saya merasa nggak
nggak punya target gitu loh, nggak punya target. Jadi saya dari awal kan nggak ada visi untuk, nggak ada tujuan untuk melestarikan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya merasa ada chemistry di sana, jadinya dan dengan dimentori oleh para praktisi dan akademisi, dengan baca-baca literatur juga, dengan pengalaman membuat produk juga, akhirnya Gendo itu kan punya visi menjadi brand yang berkarakter berlandaskan aspek lingkungan, seni, sosial, dan budaya. Jadi akhirnya ada unsur budayanya di situ. Jadi secara nggak sengaja sih, eh, karena tidak ada tidak ada motivasi awal itu, jadi saya merasa nggak ada tantangan gitu Mbak. Jadi saya mengikuti aja. Saya bisa ini, artinya gini, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan bernilai sesuai dengan apa yang diberikan uh, Tuhan, sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada saya. Apa yang saya bisa. Contohnya, ya seperti ini, mungkin dari sisi lingkungan masuk, dari sisi sosial masuk, budaya masuk, seperti itu sih Mbak. Oke deh. Nah, kira-kira ada pertanyaan lain nggak nih? Sudah terjawab ya Kak Hana? Oke deh. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Oke deh. Nah, kalau misalnya belum ada yang ingin bertanya, mungkin aku boleh sedikit bertanya nih, Bu. Boleh. Kira-kira kalau misalnya eh, kan kain lurik ini kan untuk melestarikan budaya ya, Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu kayak spesifik nih, misalnya kain ini tidak boleh dibentuk sedemikian rupa karena ada nilai budayanya gitu, yang tidak boleh, tidak diizinkan untuk dijadikan barang tertentu gitu, Bu. Ada nggak Bu nilai budaya yang kayak jadi apa ya, penghambat untuk dibentuk-bentuk gitu, Bu? Ada nggak Bu kira-kira? Gini Mbak, kalau pengalaman ya, kalau dari perca ya, lurik dari perca, itu saya bisa manfaatkan semua. Tapi dengan motif yang sama, saya membeli untuk jenis lurik tradisional, itu beberapa orang tidak boleh membelinya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh. Jadi saya waktu itu pernah mau membeli eh, motif lurik, motif telupat Mbak, telupat warna biru, itu ternyata nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi bukan orang, jadi nggak sembarangan gitu katanya Hmm, begitu. Jadi motifnya telupat. Jadi telupat itu telupapat ya, 3 4, 34. jumlah 7. Jadi kalau di dalam kepercayaan tradisional Jawa, 7 itu melambangkan kehidupan dan kemakmuran. 7. Nah, 7 itu kan bisa akumulasi dari angka 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4. Angka terbesar ini melambangkan raja atau penguasa atau pemimpin. Angka terkecil melambangkan rakyat. Jadi, kenapa tidak menggunakan 1 6 atau 2 5? Karena di dalam 1 6 dan 2 5 itu ada jarak. Dari 1 ke 6 kan ada 2 3 4 5. Kemudian 2 5, dari 2 ke 5 itu kan ada jarak 3 dan 4. Tapi dalam dalam 3 dan 4 itu tidak ada jarak. Jadi filosofinya antara pemimpin dengan rakyat itu tidak ada jarak. Jadi sebagai pemimpin harusnya tidak berjarak antara rakyat dengan pemimpinnya. Itu filosofinya. Jadi pada saat itu Waduh. saya tidak boleh membelinya. Ada Katanya ceritanya Tuhan. sendiri ya Bu di setiap kainnya. Iya, ada cerita, itulah yang makanya saya Jadi ada kayak di sana. menarik ya. Sangat menarik, Oke Mbak. deh. Jadi Nah saya ini ada. berharap sih apa ya? Kebetulan saya orang Jawa. Jadi Hmm, yang saya berusaha angkat akhirnya ya, akhirnya saya angkat itu ya budaya-budaya Jawa. Jadi saya berharap juga teman-teman dari lintas pulau di pelosok Nusantara juga kalau bisa mengangkat produk kearifan lokal. oke deh. Nah Bu, nih pertanyaan terakhir nih Bu. Ada yang bertanya cara merawat kain lurik itu gimana sih Bu? Ada perawatan khusus nggak? Jadi nanti kalau misalnya ada pembeli gitu, misalnya kita mau beli nih kain lurik, ada nggak perawatan khusus? Misalnya jangan cuci di mesin cuci gitu untuk bajunya, atau ada perawatan khusus nggak sih Bu untuk kain lurik sendiri?
Iya ada Mbak, terutama untuk lurik tradisional ya. Tapi rata-rata memang nggak boleh pakai mesin cuci, paling nggak dikucek tangan. Kemudian biasanya sabunnya juga khusus ya, sabun lerak kalau orang zaman dulu. Tapi kalau sekarang susah menemukan lerak itu biasanya produk-produk eh, sabun cuci itu ada yang mengandung lerak itu ada. Jadi Hmm, nggak usah cari lerak lagi di pasar tradisional. oke deh, Kemudian menjemurnya juga jangan langsung di bawah matahari. Itu sih, seperti oke itu, Mbak. deh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, kedua terakhir sebelum kita menutup live hari ini, tinggal 10 menit menuju jam 8 malam. Apa sih motivasi bergabung Ibu atau Lurik Genduk dalam komunitas kreologi? Apa saja yang didapatkan ketika bergabung bersama komunitas? Mungkin ada beberapa yang nonton di sini yang belum bergabung dan tertarik sekali untuk bergabung. Mungkin bisa dengar nih cerita-cerita dari Bu Siti Khadijah. Kesan-kesan ikut komunitas kreologi itu apa? Jadi, pertama saya tahu nama kreologi, jadi saya tertarik dengan namanya. Logi itu kan setahu saya ya Mbak, logi itu dari logos ya, dari bahasa Iya, Yunani, betul. logos gitu. Nalar, pengetahuan atau ilmu. Krea itu mungkin dari kreasi atau apalah. Jadi maksudnya itu ilmu ilmu yang pelajari tentang berbagai kreativitas gitu. Jadi dari situ saya tertarik dengan namanya sih. Pertamanya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin punya banyak pengalaman. Yang kedua itu terus saya merasa kalau saya sendiri kan pasti merasa bisa apa aja gitu. Tapi dengan bergabung dalam komunitas kreologi, saya bisa mengukur kemampuan saya dan juga dari situ saya bisa mungkin kekurangan saya bisa coba saya perbaiki lagi di situ dan juga apa ya? Saya merasa berterima kasih sih dikasih kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Ini akan menambah jam terbang saya untuk ya berbagi sama teman-teman. Saya terima kasih sekali sama Kreologi. Sama-sama Ibu, kita juga senang Terus kemudian kedatangan satu Ibu. lagi Mbak, jadi saya berharap dari komunitas Kreologi ini Luri Egendo mungkin produknya ada yang sesuai dengan produk UMKM lain di seluruh Hmm. Nusantara, mungkin bisa kolaborasi dengan Luri Egendo. Itu sih Oke harapannya. deh, jadi sekalian mengajak nih para UMKM di sini yang ingin berkolaborasi dengan Lur Genduk bisa langsung hubungi Ibu Siti Khadijah dengan direct message mungkin ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan-pesan untuk para pegiat UMKM khususnya di bidang kria, ada nggak Bu? Pesan-pesan nih Bu untuk para pegiat UMKM untuk tetap semangat, untuk yang masih belum berani untuk membuka usahanya nih Bu. Ya, mungkin kalau pesan saya nggak punya kapasitas Mbak ke sana karena saya belum punya banyak pengalaman, tapi mungkin istilahnya berbagi ya, karena konsep berbagi itu kan apa yang kita punya, sesedikit apapun yang kita punya, kita bagi gitu ya. Jadi eh, cerita saya ini saya mulai dari ada keluhan seorang teman gitu, mengeluh seperti ini, produk saya ini nggak laku gitu loh, nggak ada yang suka mungkin nggak laku, jadi apa sebaiknya saya hentikan aktivitas saya ini gitu ya. Jadi saya mikirnya waktu itu saya diam aja karena nggak berani untuk memberikan masukan. Tapi setelah saya pikir dan berdasarkan pengalaman juga, sebenarnya pernyataan seperti itu tidak perlu terjadi. Jadi orang hidup itu kan pasti memiliki usaha ya, usaha. Orang hidup itu kan pasti minimal untuk standar terendah itu kan makan. Untuk makan itu kan kita harus berusaha. Nah, usaha itu bisa kita menjual produk atau jasa gitu. Nah, biasanya mereka eh, kalau nggak berangkatnya ya, kalau nggak dari jiwa pebisnis, yang kedua adalah dari passion. Nah, ketika dihadapkan pada permasalahan produk tidak laku, itu jiwa pebisnis akan introspeksi, mencari penyebab dari permasalahan itu. Kenapa produk saya nggak laku? Apa desainnya, apa kualitas produk, atau packagingnya, dan sebagainya. Dia akan mencari penyebabnya, kemudian mencari solusi. Uh,
Kemudian yang kedua, yang berangkat dari passion seperti saya merasa di dalam perjalanan saya tidak pernah berpikir untung dan rugi, atau saya tidak pernah berpikir eh, bagaimana caranya misalnya produk saya laku. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan dari awal, jadi passion itu kan, di dalam passion itu ada banyak unsur yang melingkupi. Jadi ada hati di situ, ada antusiasme, ada energi positif, ada semangat, ada kesabaran, ketelatenan, ketekunan di situ. Kemudian eh, kalau dilakukan secara terus-menerus, konsisten, itu lama-lama intuisi kita akan terasah. Dan kalau intuisi kita akan terasah, sudah terasah, otomatis inovasi-inovasi produk itu akan muncul dengan sendirinya, dan suatu saat kalian akan membuat sebuah mahakarya yang luar biasa. Nah, dari situ akan otomatis itu orang-orang di sekitar kita pasti akan memberikan apresiasi kepada produk kita. Jadi kalau ada yang sampai berbicara apa saya hentikan ya, itu berarti kalian nggak punya, yang pertama nggak punya jiwa bisnis. Yang kedua, sebenarnya kalian punya potensi, tapi kalian um, belum menyadari gitu. Kalian belum menyadari potensi kalian di mana. Nah, tugas kalian itu mencari potensi kalian. Kalau kalian merasa pesimis, artinya kalian nggak punya passion di situ. Karena passion itu nggak ada pesimis di situ. Jadi kalian cari dengan cara apa? Dengan cara bergabung dengan komunitas, belajar apa aja, di mana saja. Nah, dari situ pasti adalah satu dari sekian kegiatan yang kalian miliki, pasti ada satu yang ada chemistry di sana. Itu sih, Oke Mbak deh, wah. Kezia. Yang penting jangan patah semangat, jangan menyerah, ikuti passion kalian aja. Ya, Karena kita diberikan satu-satu kemampuan dari Tuhan ya Bu ya, betul ya. ya. Nah, oke deh, itu dia akhir dari sesi live kita malam ini. Terima kasih sekali untuk Ibu Siti Khadijah dari Lurik Genduk yang Terima kasih meluangkan Mbak waktunya untuk Kezia. kreologi malam ini, berbagi cerita yang sangat detail dan juga menarik mengenai usahanya di kain lurik, lebih spesifiknya di Lurik Genduk, nama produknya, nama brandnya ya lebih tepat ya. Nah, kesimpulan malam hari ini adalah kain lurik sendiri itu yang diproduksi oleh Lurik Genduk tidak hanya fashionable, tidak hanya unik, tapi juga ramah lingkungan ya Bu ya. Ya. Karena dipakai kainnya dipakai ulang oleh Ibu sedemikian rupa supaya tidak jadi limbah gitu ya Bu. Nah, terus selain juga ramah lingkungan, melestarikan budaya Indonesia seperti yang di di bio Lurik Genduk sendiri, kalau itu adalah melestarikan budaya anak negeri, anak Indonesia. Nah, dan juga yang terakhir yang tadi kita udah ngomongin mengenai target market, ternyata kain lurik ini bisa dipakai oleh seluruh umur, di umur mana aja, dengan usia apa saja, dan juga jenis kelamin Mungkin apa saja ya Bu. mungkin 5 tahun ke atas mungkin ya Mbak. Iya, 5 tahun ke atas. Pokoknya yang aman untuk anak-anak lah ya Bu ya. Nah, itu dia akhir dari sesi live hari ini. Jika ada yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan juga sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan kalian, silahkan bergabung dengan komunitas kreologi melalui link yang akan dikirim di kolom komentar. Sebentar aku kirim dulu. Link yang sudah ada di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di IG Live hari ini atau kali ini, malam ini, dapat melihat tayangan ulangnya di IGTV kami setelah live ini atau besok, dan juga channel YouTube Kreologi. Jadi kalian walaupun hari ini nggak sempat atau kelewatan, bisa ditonton ulang lagi besok, tenang aja, di IG Live atau di YouTube. Nah, sekian dari saya. Mewakili Kreologi, terima kasih untuk waktunya sekali lagi Ibu. Saya juga Sampai terima kasih Mbak Kezia, Kreologi iya, yang diberikan. iya terima kasih untuk yang sudah menonton setia. Sampai bertemu di IG